Dan kembali lagi bersama kami, hasil pilkada tentunya masih belum jelas atau masih abu-abu. Ternyata ada beberapa pihak yang menggugat dan melaporkan adanya kecurangan, serta hal tersebut difasilitasi dengan secara serius oleh KPU. Dan memang hal ini telah ada undang-undang yang mengatur jika pemilu ada indikasi kecurangan, yang merasa dicurangi dan dirugikan bisa segera melayangkan gugatan ke dalam pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, kubu RK Suswono bahkan sudah melayangkan gugatan serta telah mengumpulkan beberapa bukti yang kuat dan bukti yang nyata. Namun tidak cukup sampai di situ, yang paling mengagetkan bagi saya adalah tim Darmakun pun sudah melayangkan protes keras dengan menolak menandatangani hasil rekapitulasi KPU Jakarta. Ya, saya kira memang pemungutan suara ulang itu kan sebenarnya lumrah terjadi dalam pemilu ataupun pilkada ya. Tapi memang harus ada indikasi bahwa misalnya ada kecurangan ataupun ada indikasi-indikasi penyelewengan yang kemudian membuat PSU itu bisa dilakukan. Selama tidak ada kecurangan ataupun tidak ada bukti-bukti bahwa pilkada itu misalnya tidak dilakukan secara profesional sebagaimana semestinya, maka sepanjang itu juga sulit untuk melakukan pemungutan suara orang. Kalau kita membaca aduan dari tim Rido misalnya, itu kan yang diajukan kepada DKPP alasan profesionalitas yang terkait dengan rendahnya tingkat partisipasi politik yang ada di Jakarta. Ini memang mungkin pertama dalam sejarah di mana pilkada Jakarta itu di bawah 60%. Oleh karena itu yang membuat kawan-kawan KPU di Jakarta mengatakan itu tidak akan berpengaruh terkait dengan hasil suara yang sudah dihitung secara manual dan berjenjang ya, mulai dari TPS kemudian kecamatan dan per hari ini mulai di kabupaten. Oleh karena itu PSU itu kan ada syaratnya, ada kecurangan, ada bukti-bukti yang valid, sehingga kemudian KPU itu merekomendasikan bahwa akan ada pemungutan jauh lebih mengungguli yang lain dibandingkan dengan dua paslon ya. Nah, yang sebenarnya paling banyak ditunggu-tunggu itu adalah apakah nantinya ketika ada pengumuman resmi dari KPU khususnya hari ini, ya, rekap provinsi khususnya, apakah pilkada Jakarta itu akan berlangsung satu atau dua putaran? Kan itu yang sebenarnya satu-satunya misteri yang paling banyak ditunggu. Kalau kecenderungan, dan ini sudah ditulis oleh banyak media ya, seakan-akan memang Jakarta itu hanya akan berlangsung satu putaran karena sudah ada begitu banyak pemberitaan bahwa paslon nomor 3 itu kurang lebih mendapatkan suara 50,07%. Itu artinya sesuai dengan undang-undang pilkada, maka kalau perolehan suara dalam pilkada Jakarta 50% plus 1 itu bisa dinyatakan sebagai pemenang dan satu putaran. Cuman kan problemnya Mas, tentu kita tidak berandai-andai dan tidak perlu buru-buru berkesimpulan apakah betul paslon nomor 3 ini akan mendapatkan 50% plus 1. Tapi yang jelas hari ini, siang ini, sore ini publik banyak menunggu pengumuman resmi yang akan disampaikan oleh kawan-kawan KPU Jakarta. Nah, yang kedua, ini kan kubu Rido gitu ya, tim hukum dan bahkan pengacara yang berada di paslon 1 sedang melakukan gugatan yang saya kira ini juga akan kita lihat bagaimana administrasinya ke depan, karena dikhawatirkan gugatan ini kan nanti misalnya ada hal-hal yang berdampak pada perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh KPU. Mungkin memang ajuan gugatan itu terkait dengan hasil sengketa dan kemudian disertai dengan fakta-fakta yang valid, fakta-fakta yang akurat ya. Bukan tidak mungkin misalnya nanti akan ada PSU pemungutan suara ulang yang itu bisa berpengaruh terkait dengan hasil yang sudah ditetapkan. Jadi hal-hal yang semacam ini tentu akan mendinamisasi. Artinya apa? Memang secara regulatif misalnya satu tahap hampir bisa dipastikan bahwa hari ini KPU akan mengumumkan siapa yang akan menang di Jakarta. Tinggal tunggu nanti sengketa hasil terkait dengan perolehan pilkada, apakah akan berdampak secara signifikan terkait dengan perolehan suara di Jakarta atau tidak. Jadi masih ada tahapan lain setelah KPU Jakarta mengumumkan secara resmi soal siapa yang akan unggul dan soal siapa yang akan menang satu ataukah dua putaran. Jadi artinya masih bisa berubahkah suara yang nanti, perolehan suara yang nanti akan diumumkan oleh Provinsi KPU DKI Jakarta?
Betul Mas, betul. Kalau melihat rekap per kabupaten ya memang bisa dibuktikan ya paslon nomor 3 ini kan relatif lebih unggul, terutama dibandingkan dengan paslon nomor 1. Tapi sekali lagi kita tidak boleh mendahului Betul. apa yang disampaikan oleh KPU Jakarta, karena hari ini baru akan sidang pleno soal penghitungan yang dilakukan secara tuntas dan tentu sudah bertahap dan berjenjang terkait dengan perolehan suara pasti apakah paslon 3 itu betul seperti yang sudah disimpulkan oleh berbagai